kembali lagi dengan channel saya Pasha Amalia Siregar. Kali ini kita masih membahas tentang manajemen inovatif dengan materi yang berbeda, yaitu materi memperbaiki kompetensi. Nah sebelumnya yang belum subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa subscribe dulu, like, comment, and share. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan. Baik guys, di sini saya akan menjelaskan materi menggunakan PPT dosen saya, yaitu Bapak Sandi Nasruddin Wibowo SMM. Baik, jangan kelamaan, mari kita simak videonya. Nah, oke guys, di sini saya akan menjelaskan tentang memperbaiki kompetensi, yang dimana PPT ini didapatkan oleh dosen saya, yaitu Bapak Sandi Nasruddin Wibowo SMM. Baik, kita lanjut, yaitu di sini ada jenis kategori kompetensi, konsep dan sejarah kompetensi. Nah, di sini ada beberapa menurut para ahli ya kompetensinya. Nah, yang pertama di sini yaitu ada dari Layli Spencer dan Sydney Spencer pada tahun 1993, yang dimana kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Nah, lalu di sini ada menurut Michelle Armstrong pada tahun 1994, yang dimana kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Nah, di sini juga ada menurut praktisi MSDM, yaitu dimana kompetensi yaitu deskripsi dari karakteristik seseorang. Nah, lalu di sini ada menurut Margaret Dale pada tahun 2003, yaitu kompetensi adalah menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Lalu di sini ada menurut SK Kepala BKN, yang dimana pada tahun 2003, yaitu kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Lalu di sini ada menurut MC Schillen, yang dimana pada tahun 1993, yaitu kompetensi karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Lalu di sini juga ada menurut Training Agency, yang dimana pada tahun 1988, yaitu kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Yang terakhir di sini menurut NCVQ dalam Margaret Dale pada tahun 2003, yang dimana kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Nah, selanjutnya di sini ada komponen kompetensi, yang dimana ada motivis, traits, self-concept, knowledge, dan skill. Nah, di sini motivis yaitu motif mengarahkan dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Lalu di sini ada trait, di mana karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Nah, lalu di sini ada self concept, yaitu sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Dan di sini juga di mana ada knowledge, yaitu pengetahuan atau inform seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Yang terakhir di sini ada skill, yang dimana kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Nah, lalu di sini juga kita selanjutnya ada perlunya kompetisi diperbaiki, yaitu determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Nah, di sini ada kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap suatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Lalu di sini ada keahlian atau keterampilan, yang dimana aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Nah, lalu di sini juga ada pengalaman, yaitu pengalaman merupakan elemen yang penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Nah, lalu di sini juga ada karakteristik personal, yang dimana karakteristik kepribadian. Nah, lalu di sini juga ada karakteristik profesional, yang dimana karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Di sini juga ada motivasi, yaitu motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Ini juga ada isu emosional, yang dimana hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Nah, yang terakhir ada kapasitas intelektual, di mana kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Baik, selanjutnya di sini ada tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama itu mudah diperbaiki. Nah, jadi yang dimaksud mudah diperbaiki itu mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Lalu di sini agak sulit diperbaiki, yaitu di mana orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh penyelesaian konflik, pemikiran analisis, kecerdasan organisasi.
Nah, yang terakhir sulit diperbaiki, yaitu inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Nah, lalu di sini ada perbedaan kompetensi dan konsep lain yang dimana kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Nah, di sini ada komponen kompetensi yang dimana komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Nah, lalu di sini ada pemahaman kompetensi, yaitu di mana dalam hal pemahaman kompetensi perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Nah, lalu di sini juga ada pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari. Nah, lalu di sini juga ada keterampilan perilaku, yang dimana keterampilan perilaku yang terkait tugas dan bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Nah, yang terakhir di sini ada keterampilan perilaku, sama juga dengan yaitu yang pertama yang sebelumnya, yaitu tentang perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan kepribadian. Lalu di sini juga ada metode penilaian kompetensi. Nah, alternatifnya untuk desain kompetensi seperti ini ya, dan di sini juga ada 3. Yang pertama, desain studi terbaik klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Yang ketiga, studi terhadap pemegangan jabatan dan pekerjaan di masa depan. Nah, lalu di sini kita mengenal tahap mendefinisikan model kompetensi. Nah, jadi tahap mendefinisikan model kompetensi ini ada 6 ya, yang dimana yang pertama menjelaskan kriteria kinerja, kedua mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria, yang ketiga mengumpulkan data melalui B atau metode lain, yang keempat menganalisis data dan mengidentifikasi kompetensi, yang kelima mengesahkan model kompetensi, dan yang terakhir mendesain aplikasi. Nah, lalu yang terakhir di sini kita membahas tentang dimensi kompetensi, yang dimana beberapa ahli membagi kompetensi dalam klaster atau gugus dan dimensi seperti berikut. Yang pertama yaitu menurut Boyat, Gilles, dalam Williams tahun 2002. Yang pertama, kemampuan manajemen dan tindakan dimensi, isinya efisiensi, perencanaan, inisiatif, perhatian pada hal rinci, kontrol diri, fleksibilitas. Lalu yang kedua, kemampuan manajemen orang, yaitu dimensinya empati, persuasif, jaringan kerja, negosiasi, percaya diri, manajemen tim, pengembangan orang lain, komunikasi lisan. Lalu yang ketiga, kemampuan logika, analisis, yaitu dimensinya menggunakan konsep, pengakuan pola, pengembangan teori, penggunaan teknologi, analisis kuantitatif, objektivitas sosial, komunikasi tertulis. Lalu yang kedua di sini menurut Lewis dalam Armstrong pada tahun 1995, isinya yaitu pertama, kemampuan intelektual, yang dimana perspektif, strategis, analisis dan penilaian, perencanaan, dan pengorganisasian. Dan yang kedua, kemampuan interpersonal, yang dimana mengolah staf, sikap persuasif dan asertif, pengambilan keputusan, kesepakatan interpersonal, dan komunikasi lisan. Lalu yang ketiga, kemampuan adaptabilitas, yang dimana adaptasi, kemampuan orientasi hasil, sikap energik dan inisiatif, motivasi berprestasi, dan kepekaan bisnis. Lalu yang di sini ada yang ketiga yaitu terakhir, menurut Skorder dalam Williams tahun 2002, yang isinya yang pertama kognitif, yaitu mencari informasi, pemikiran konseptual, fleksibilitas. Yang kedua direksional, yaitu dampak, percaya diri, presentasi. Yang ketiga motivasional itu interpersonal, mengolah interaksi, orientasi. Yang keempat pengembangan, dan yang kelima berprestasi, yaitu orientasi proaktif, orientasi berprestasi. Oke guys, itu saja pembelajaran kita kali ini. Next pembelajaran selanjutnya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan yang sudah subscribe, thank you banget. Baik, sampai sini dulu. Bye-bye.